Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya berkat rahmat dan hidayah Allah lah saja kita di pagi hari ini dengan kenikmatan kesehatan, dibingkai dengan keimanan, kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga saja bersamaan dengan nikmat Allah ini kita bisa mengisi hari demi hari dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan ini bisa mengisi pundi-pundi bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berharap agar kita semuanya pantas menjadi umat Nabi Muhammad. Kita semuanya berharap kita semuanya mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Dan sungguh kita semuanya berharap kita memang pantas mendapatkan ridho dari Allah yang Maha Rahmat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari kemarin kita sama-sama telah memperingati sebuah hari yang sangat bersejarah bagi kita manusia, karena tanpa dia kita tak mungkin lahir di dunia ini. Karena hanya Nabi Adam lah yang lahir bukan dari rahim seorang ibu. Namun selain beliau, selain Nabi Adam alaihissalam, kita hidup dan hidupkan oleh Allah melalui seseorang, yaitu ibu, orang yang paling mulia, hingga surga kita digantungkan kepada ridho orang tua, khususnya ibu kita. Tanggal 22 Desember kemarin kita semuanya memperingati Hari Ibu. Banyak ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang begitu indah menghiasi, memenuhi WhatsApp kita, grup-grup WA kita. Tapi katanya bahwa hari 22, tanggal 22 itu bukan hari ibu, tapi sebenarnya itu adalah hari ayah. Karena saking cintanya ayah kepada ibu, cintanya laki-laki kepada wanita, ia rela diberikan kepada sang pujaan hatinya, yaitu ibu. Buktinya apa? Nah, itu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kita semuanya dan anak-anak kita pada khususnya. Satu, aku sayang ibu. Satu, aku sayang ibu. Dua, aku sayang bapak. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Jadi 22 itu adalah hari ayah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak kita lahir ada seseorang yang selalu ingin membuat kita bahagia, dan orang tersebut tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tiada lain, orang tersebut adalah ibu. Sejak kita lahir, saya sendiri benar-benar baru menyadari hal tersebut tatkala kami sudah berkeluarga, memiliki seorang anak. Ketika anak kami sakit, betapa doa-doa tanpa diminta, tanpa dipaksa terlangitkan,
di keheningan malam, mendengar suara batuk anak seolah-olah menggedor dada ini, paru-paru ini, meminta kepada Allah dengan lirih, ya Rabbi, pindahkan saja batuknya anak kami, biarkan kami yang menanggung, gak apa-apa, kami gak kuat untuk mendengarkan rintihan sakitnya, kami gak tega mendengarkan tangisannya, ya Allah. Lebih-lebih pada saat ini mungkin di pondok pesantren ini, di komplek Ihsanul Fikri ini, ya, mungkin anak-anak kecil kita, mungkin karena cuaca dan lain sebagainya, anak kecil lagi sedang sakit. Ternyata terbukti, minta maaf, kira-kira yang selalu mendampingi melek malam begadang sampai nggak bisa tidur sampai subuh berkumandang itu siapa? Saya, suami, laki-laki? Tidak, ibunya, bukan bapaknya. Kalau bapaknya termasuk saya nih, pasti tidur, ngorok lagi. Sedangkan saya yakin istri atau ibunya sampai gini menggendong anaknya, karena ketika anak yang sedang sakit itu kalau diselehke, ditidurkan, dipindah dari gendongannya menuju tempat ini, pasti nangis. Ternyata yang disebut-sebut itu bukan bapak, enggak, ibu. Dan istri-istri kita ridho, rela kita tidur terlelap bahkan sampai ngorok, hanya dengan satu tujuan, agar karena apa, kita nanti besok bekerja bisa segar, jangan sampai sakit suamiku, biarlah anak sakit, biarkanlah saya. Padahal besok harinya harus menyiapkan sarapan, harus menyiapkan setrikaan seragam anak, belum anak yang satunya belum menyelesaikan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Kita sekali lagi, al-jannatu tahta aqdami ummahat. Memang benar surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, karena pengorbanannya seperti itu. Seorang ibu, ya Allah, kami memiliki 5 anak, baru 5 anak ya, mampu menyelesaikan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan ke 5 anak, termasuk saya, suami 6, mampu mengurusi, sehingga mereka semua ketika jam 6:30 sudah hilang dari rumah, sekolah semuanya, baru bersih-bersih diri, baru sarapan, setelah anak-anak semuanya sarapan dan sebagainya. Mampu menyelesaikan, seorang ibu mampu menyelesaikan urusannya 10 anak. Tetapi jarang ada 10 anak atau 7 anak, 3 anak yang mampu untuk mengurus kebutuhan 1 orang, yaitu seorang ibu. Bahkan sempat viral yang kemarin, ternyata juga orang Magelang kalau tidak salah, punya beberapa anak, mungkin karena dianggap nanti malah merepotkan dan sebagainya, dititipkan di pantai asuhan, di pantai jompo orang tua, yang cepat menjadi viral. Padahal dulunya siapa yang nyebokin, siapa yang mendampinginya, siapa yang mendoakannya, siapa yang menyuapinya, siapa yang mencucikan pakaian cakap kala sedang sakit, sangat kecil mereka. Ini memberikan cambukan bagi kita. Seorang ibu adalah dia yang bisa menggantikan tempat siapapun. Seorang ibu adalah dia yang bisa menggantikan tempat siapapun, namun tempatnya tidak mungkin bisa tergantikan oleh siapapun. Menjadi guru matematika bisa, karena anaknya nangis gak bisa ngerjain tugas matematika. Menjadi guru bahasa Inggris bisa, yes, no, I like you, I love you, bisa walaupun kefefet. Menjadi guru bahasa Arab bisa, walaupun cuma ana, anta, anti. Ya Allah, bisa semuanya. Tak hanya jadi guru, bisa
jadi tukang masak, koki, dengan berbagai macam menu yang diinginkan. Anak satunya tuh suka tempe, yang satu nggak suka tempe, sukanya telur. Yang satunya nggak suka tempe, nggak suka telur, tuh sukanya apa? Lele, dan lain sebagainya. Semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tinggal mau berangkat sekolah, ternyata ya Allah, celana seragamnya sobek, menjadi penjahit dadakan. Itu pun bisa, semuanya bisa. Ternyata yang satunya nggak bisa, ada yang nggak bisa nganter sekolah, diantar jadi gojek, anaknya juga bisa. Pulang-pulang kalau para bapak-bapak dari nganter anaknya sekolah biasanya langsung bablas pulang. Tapi kalau ibu itu enggak, mesti mampir kemana? Pasar. Mulai nggawa apa? Tidak jajanan yang disukai untuk dirinya, tidak, tetapi jajanan atau kebutuhan yang dibutuhkan untuk satu keluarga. Seorang ibu adalah dia bisa menggantikan tempat siapapun, tetapi dirinya tak mampu digantikan oleh siapapun. Ya Allah, wes gendong anak nampa telepon, ya kok iso nyapu, gendong anak nampa telepon nyapu, kok isih disambi nyayori lho. Gusti, ngono ya isih ngolak-ngalik ngasih garam, ngasih obat masak, dan itu tidak salah. Udah tahu ini garamnya, ini obat masak sasanya, roikonya, dan masih sempat juga sikile iki lho, iku masih ngepel ya ngono ya. Ya Allah, seorang ibu adalah dia bisa menggantikan tempat siapapun. Ya, ini artinya betapa bahagia dalam keluarga memiliki seorang wanita yang begitu mulianya. Awas, bapak-bapak, jangan bilang seperti ini. Hayo, baru satu ibu saja sudah bahagia seperti itu ya, apalagi lebih dari satu ya. Awas, bukan seperti itu. Justru itu adalah mungkin sumber penderitaan, walaupun tampak bahagia. Iya, gaya nih. Ibu adalah satu-satunya seseorang yang sampai lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ibu adalah satu-satunya manusia yang sampai lupa berdoa untuk dirinya sendiri, karena terlalu sibuk untuk berdoa demi anak-anaknya. Apalagi sedang sakit anaknya, yang satu sedang sakit, yang satu sedang ujian, yang satu sedang kelamar pekerjaan, yang satu sedang kelamar anak orang tapi ditolak-tolak terus. Doanya selalu dipanjatkan, dilangitkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lupa kalau dia juga memiliki kebutuhan. Seorang ibu juga pengen kayak teman-temannya, apalagi zaman sekarang Shopee, tapi gak kepikir. Makanya wahai para suami, pikirkanlah istri-istri Anda. Jangan menang sendiri, jangan egois sendiri. Maka biasanya laki-laki itu memang ya egois. Makanya saya tidak suka dengan laki-laki. Sejak dulu saya nggak suka dengan laki-laki, egoisnya itu. Saya hanya suka wanita, yaitu istri. Bapak ibu saudara-saudariku sekalian dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini ada sumber 4 air kehidupan, tapi keempat-empatnya ini hanya dimiliki oleh ibu dengan arti yang sesungguhnya. Yang pertama adalah air mata kebahagiaan. Meskipun ia merasa menderita, ia bahagia. Bahagia karena apa? Yang pertama, tatkala ia sedang hamil. Kan rata-rata wanita atau ibu itu hamil selama 9 tahun 10 bulan. Salah saya, maaf ya, saya nggak pernah mengandung masalahnya, jadi lupa nih. 9 bulan 10 hari. Ya. Kalau di awal-awal
kehamilan, Masya Allah bahagia memang, tapi harus menjaga ini, harus menjaga itu dan lain sebagainya. Dulu suka nanas nggak boleh, musim durian nggak boleh, karena untuk menjaga ini janinnya. Terlalu pedas dilarang dan lain sebagainya, nggak boleh terlalu asin dan lain sebagainya, dilakukan. Demi siapa? Demi seorang yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 10 bulan. Air mata kebahagiaan. Ketika kehamilan sudah besar, apa nggak capek? Tidur, ya belumah terus. Pengen juga mengkurap, nek mengkurap kayak jontat-jondit kayak ngono. Lihat suaminya tidur ngorok. Ya Allah. Cuma gegere los kayak ngene. Ya Allah. Wahai para suami, jadilah tukang pijet yang profesional. Jangan malah minta pijitin terus. Kasihan itu istri-istrimu. Ya. Air mata bahagia. Air mata ini tidak hanya tatkala sedang lahir, tatkala hamil, tapi tatkala sudah lahir mendengar banyak hoe, air matanya ini menetes bahagia meskipun ia merasakan perih. Alah, saat mau tadi sok tahu pernah ngerasa kepo? Ya nggak pernah, masa saya melahirkan edan po. Ya saya 5 anak itu saya menyaksikan diri langsung, saya bisa melihat. Malah tak foto, kadang istri saya tak video gitu untuk momen. Kadang saya ketika itu dimarahin, wow, istri sedang sakit-sakitnya di situ malah senyum-senyum muta. Lah aku terus bukan piye, bukan nangis, bukan gucek kakak ya rak pantas. Ya akhirnya ya saya untuk mengabadikan agar saat-saat bahagia itu tidak lupa. Jatuh air mata kebahagiaan waktu hamil hingga lahir. Meskipun perih, meskipun sakit, meskipun tidak enak, tetapi itu adalah kebahagiaan. Ini siapa yang bisa merasakan seperti ini? Laki-laki? Gak mungkin. Sampai akhirat nanti ada seorang laki-laki yang ingin hamil sampai jebol uteke, ratakan bisa. Ini adalah kodrat Allah, ini kekuasaan Allah yang diperuntukkan hanya bagi seorang ibu. Yang kedua adalah air ketuban. Agar di dalam perut ibunya, rahim ibunya, sang janin bisa hidup. Dan ini adalah kehendak kekuasaan Allah. Di situ ada namanya air ketuban. Sengkelangi anak ini bisa hidup. Bahkan ketika air ketuban itu pecah misalkan sebelum waktu harinya, itu bahaya. Tapi Allah menjaganya. Dan air ketuban ini dijaga begitu kuatnya oleh seorang ibu. Ya, setiap hari wetenge dilos-los. Ya, janin, jabang bayi di dalam rahim sudah berumur 7 bulan, 6 bulan, 8 bulan, nendang-nendang. Ditendang lorok-lorok kaget pas mangan bakso. Tendang malah mencolot baksone. Tapi bahagia ditanya, "Kenapa, Bu?" Janine nendang. Kayaknya pengen makan bakso. Padahal kepanasan, kepedesen. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Akhirnya sang ibu gak jadi meneruskan makan bakso. Mungkin saja si janin yang ada di rahimnya kepedesan. Akhirnya dia sudahin dan minum air putih sebanyak-banyaknya. 2, air ketuban hanya dimiliki oleh seorang ibu. Yang ketiga, tatkala sedang melahirkan, Masya Allah, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Melahirkan dalam keadaan sakit di atas sakit, kelemahan di atas kelemahan, wahnan ala wahnin. Ini hanya seorang ibu yang bisa merasakannya. Sampai saya cerita mungkin ngalor ngidul, begitu memukul, menyedihkan.
hanya sebatas cerita, tak pernah merasakannya. Air yang bercampur darah. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Maka ada sebuah nasyid itu ya, nasidaria maksudnya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Ya Allah, mengandung, melahirkan, menyusui. Tatkala melahirkan, air ketuban, air yang bercampur darah. Ini hanya seorang ibu. Dan yang keempat ada air mata doa. Ketika seorang wanita, seorang ibu belum hamil, ia selalu meneteskan air mata agar berdoa, karena itu adalah kemuliaannya, kehormatannya. Bagaimana menderitanya dirinya tatkala melihat ibu tetangganya sedang bersama dengan anak kecil, menggendong, bermain-main, sedangkan diri nggak hamil, ia berdoa ke sana kemari, minta keberkahan dan sebagainya. Apapun kata orang dilakukannya asal dirinya bisa hamil. Ini air mata doa. Ketika sedang hamil, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Terus untuk berdoa, diiringi dengan zikir, diiringi dengan membaca Al-Quran, mapati, mitoni, kalimat-kalimatullah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Selalu membaca surat Yusuf. Andaikan nanti anak saya laki-laki dengan hamil, berdoa seperti kegandengannya Nabi Yusuf, akhlaknya seperti Nabi. Kalau wanita dibacakan surat Maryam agar dirinya nanti seperti Siti Maryam. Masya Allah, air mata doa. Ketika kecil, sudah lahir, selalu berdoa. Hingga anaknya besar pun selalu berdoa. Hingga matanya menutup akhir dari kehidupannya, seorang ibu selalu terus berdoa. Hingga dia lupa untuk mendoakan dirinya. Bahkan tatkala dirinya sudah memiliki seorang cucu, doanya pun terlangitkan terus menerus tanpa diminta. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala begitu memuliakan hambanya, sehingga mensejajarkan hambanya ini dengan dirinya, diri Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya yang sejajar dengan Allah itu adalah kekasihnya, para nabi, atau terlebih khusus Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak. Siapakah dia? Kedua orang tua kita, ibu kita. Surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memberitakan kepada kita, jangan menyembah selain kepada Allah. Jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Setelah itu kalian harus berbakti, memuliakan kepada kedua orang tua kalian, ihsana, dengan sebaik-baiknya. Ya Allah. Hingga ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, terkhusus ibu kita. Dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Artinya amalan apa yang bisa mendekatkan kita kepada surga? Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi, ayul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Qala summa ayyukal, kemudian orang tersebut bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Summa birrul walidain, kemudian setelah itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis lain disebutkan inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Hingga di antara sebuah kebaikan, kebajikan yang terbaik adalah menyambung hubungan kekeluargaan, persahabatan bersama teman-temannya orang tua kita dulu. Kita sebagai anak dianjurkan untuk menyambung tali persaudaraan, kekeluargaan yang dulu ada ikatan yang disambung oleh kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah tiada, karena dulu pernah memiliki jalinan persahabatan kekeluargaan dengan orang lain, kita sebagai anak diwajibkan, dianjurkan untuk terus menjalin persahabatan tersebut, dan itu adalah termasuk dari sebuah kebaikan yang terbaik. Masya Allah. Ja'a rajulun ila Rasulillah, ada seorang laki-laki dari para sahabat datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, man ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk aku hormati? Ummuka, ibumu. Qala summa man ya Rasulullah? Ummuka. Qala summa man ya Rasulullah? Ummuka. Summa qala man ya Rasulullah? Summa abuka. Ummuka, 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 abuka. Ini menunjukkan bahwa surga kita sangat dekat. Pintu surga kita yang paling dekat adalah lewat bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, biru aba'akum tabarrukum abna'akum, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita, bahagiakanlah mereka, muliakanlah mereka, maka anak-anak kita pasti akan berbakti kepada kita, pasti akan memuliakan pada kita, dan pasti akan selalu berusaha untuk membahagiakan kita. Ketika anak kita harapkan untuk menjadi orang yang terbaik, anak soleh, dan mendoakan kita baik kita ada maupun tidak ada, tergantung kebaikan kita yang kita berikan saat ini kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.